Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 4 April 2023, Selasa dalam Pekan Suci. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, 36 sampai 38. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus menyampaikan pesan penting bagi mereka, bahwa di antara para muridnya ada satu yang akan menyerahkan Dia. Perkataan Yesus ini membingungkan para murid. Mereka saling bertanya, kira-kira siapa yang akan mengkhianati Yesus? Untuk memperjelas pernyataannya, ia berkata, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti." Tindakan memberikan roti yang sudah dicelupkan hanya dilakukan pada tamu terhormat. Maka ada makna menarik yang dilakukan Yesus dengan memberikan Yudas roti yang sudah dicelup, agar Yudas bertobat. Tapi rupanya Yudas hanya mau menerima roti, tapi tidak menerima kasih Yesus dalam pertobatan. Yudas tetap bertahan dengan niat jahatnya mengkhianati Yesus. Yudas tetap membiarkan dirinya dikuasai oleh iblis. Kisah Yudas hendaknya menjadi permenungan bagi kita,
bahwa Allah itu sungguh mengasihi kita dan mengharapkan kita bisa kembali padanya, tapi kadang kita menutup hati untuk kehadiran Tuhan dan membuka kesempatan dosa menguasai diri kita. Kisah Yudas mengingatkan kita untuk tidak membiarkan dosa dan iblis menguasai hidup kita, karena hanya akan membuat kita jauh dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki Trihari Suci. Sudahkah kita mempersiapkan diri dengan baik? Sudah kita membuka hati menerima kasih Tuhan dalam pertobatan, dalam sakramen pertobatan? Saya ingin mengajak kita jangan sia-siakan waktu yang sisa ini. Jadilah waktu ini waktu yang sangat berharga untuk pertobatan, sehingga kita pantas merayakan Paskah Tuhan. Kita masih punya waktu untuk mempersiapkan diri kita dari dosa yang salah. Ayo, yang belum merayakan sakramen tobat, datanglah pada imammu dan rayakan sukacita tobat. Percaya, Paskahmu akan menjadi Paskah terindah dalam hidupmu. Satu cara yang perlu dibangun adalah membangun rekonsiliasi dengan Tuhan, supaya kita merayakan Paskah yang penuh sukacita dan penuh berkat. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.